ya, dari Asrama Bina Asrama Siswa Bina Siswa SMA Negeri Cisarua. Cisarua ya, sama TSDA. TSDA perwakilan dari Siswi Asrama Bina Siswa. Siswi Asrama Bina Siswa ya. Kita sekarang ngumpul di sini, bukan ngumpul apa ya? Bincang-bincang sharing. Bincang-bincang lah, betul gitu. Tepatnya kita di sini bincang-bincang buat bicara aja, sharing aja ya. Iya. Ngobrol-ngobrol aja. Saya pingin nanya Pak Ustadz, gimana sejarahnya Pak Ustadz bisa bergabung dengan Kabut Indonesia? Oh, iya. Jadi awalnya itu tahun 2018 ya, kita penggiat lingkungan ya, bergabung dengan Kabut ya. 2018 kita mulai dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Kabut ya, baik itu secara kemasyarakatannya. Dulu itu ada santri keren. Santri keren yang di RW 7 itu kita juga ikut, jadi mengedukasi anak-anak untuk peduli lingkungan ya, lewat pemanfaatan barang bekas ya. Kemudian juga kita kalau misalnya mendaur ulang barang bekas, kemudian juga kita kalau misalnya ada kegiatan bersih-bersih lingkungan di sekitar Cisarua, siswa kita di kapan per minggu, kalau misalnya ada event tahunan seperti WCD ini ya, Weekend Up, event tahunan yang WCD, atau misalnya ada kegiatan bakti sosial, kita libatkan juga dari sekolah. Nah, akhirnya melibatkan juga sekolah. Akhirnya tahun 2018 pertengahan itu kita mengajukan proposal yang isinya untuk fasilitas eco boarding school. Eco boarding school. Jadi kita brandingnya ke sana, eco boarding school. Jadi asrama yang peduli lingkungan. Iya. Yang berbasis lingkungan. Berbasis lingkungan ya. Akhirnya itu di ACC ya, kerjasama dengan Bio Farma, dengan Kabut, ya terciptalah greenhouse ya, hidroponik. Kemudian di asrama ya. Ada pengolahan budidaya maggot dan juga pengolahan sampah yang bisa didaur ulang ya, di sana. Jadi itu awal mulanya, sampai sekarang alhamdulillah Sudah berjalan ya. sudah berjalan. Nah, jenis sampah yang didaur ulang itu yang jenis apa aja? Yang didaur ulang itu seperti kardus, kemudian wadah-wadah plastik ya yang masih bisa didaur ulang. Itu kan karena ada bank sampah ya. Nah, dulu bank sampah itu kerjasama juga dengan Kabut ya, karena dulu pada waktu itu belum ada tempatnya. Akhirnya dilobikan ke Ibu Ketua, akhirnya beliau sangat mendukung dan antusias dan mendukung dan bisa untuk bank sampah Kabut akhirnya di asrama Bina Siswa seperti itu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Nah, kalau itu sudah ada hasil karya dari daur ulangnya itu Pak. Yang sudah dalam bentuk karya gitu. Yang daur ulang itu pas kemarin kita ada popping block ya, yang dari berasal dari sampah organik ya. Iya, yang organik itu dibuat popping block gitu kan. Kemudian juga dibuat kerajinan yang istilahnya masih bisa digunakan. Selebihnya kita dibuat ada bubur plastik ya, tapi yang lainnya juga kita kirim ke langsung ke perusahaan pengolahan sampah. Jadi circular ekonomi seperti itu. Udah bisa menghasilkan Pak. Iya, jadi kita kerjasama dengan Kabut gitu kan, sampai dengan tadi circular ekonomi itu berjalan. Jadi sangat selain bermanfaat juga ada nilai dari ekonominya, sudah terasa apa gimana Pak? Iya, yang sekarang kan pengolahannya bekerja sama dengan Kabut ya untuk yang circular ekonomi. Jadi langsung ditangani oleh Kabut ya untuk yang circular ekonomi itu. Ya. Jadi seperti itu. Kita sekarang fokus ke budidaya sama hidroponik. Jadi fokusnya ke budidaya maggot. Maggot ya? Ya, maggot. Jadi sekarang Bapak jadi pengelola maggot ya? Sama hidroponik seperti itu. Dan maggot sekarang sudah berkembang banget? Sudah, alhamdulillah. Sekarang dari 5 gram telur ya, telur maggot sekarang per hari itu per 3 hari ya, itu kita sudah panen 9 sampai 10 gram per hari. Dari 5 gram? Iya, dari 5 gram dulu bibitnya itu gitu kan. Sudah per 3 hari itu 9 sampai 10 gram. 9 sampai 10 gram. Per 3 hari. Sama aja. Ya, itu ditetaskan sebagian, dan kedepannya kita akan pasarkan kalau misalnya Jadi kalau udah. di sana langsung ke pakan
yang sekarang itu selain dibudidayakan kembali ya, ditetaskan untuk jadi BSF lah BSF. Nah itu sebagian kita kasih pakan untuk ikan nila ya. Ikan nila di lingkungan asrama juga. Di lingkungan asrama juga ada seperti itu. Luar biasa ya. Terbang, nah kita ke Dea ya. Dia kan sebagai apa perwakilan dari siswa ya, dengan organisasi pelajar asrama. Departemen divisi kebersihan. Jadi dia maksudnya perannya dia di sana. Kalau untuk saya sendiri mungkin setiap minggunya itu setiap hari mungkin ya bikin jadwal kebersihan, dan setiap minggu pasti ada di situ jadwal tiap satu mungkin waktunya itu 1 jam per hari itu untuk kegiatan bersih-bersih. Nah, bersama teman-teman yang lain. Ya, semuanya anak asrama melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan asrama 1 jam setiap hari ya. Kalau untuk setiap harinya itu sebelum berangkat sekolah. Pagi-pagi ya, 30 menit, 15 sampai 30 menit. Kalau untuk 1 jam itu mungkin di saat hari Minggu. Oh, hari Minggu aja ya. Oh iya. Itu respon dari teman-temannya gimana? Mungkin alhamdulillah sangat baik. Mungkin hanya beberapa aja mungkin yang kalau misalkan dia sedang lelah atau mungkin emang rada susah ya. Ada juga yang gitu ya? Ada, tapi mungkin nggak semuanya, tapi sebagian besarnya mereka semangat, apalagi kan emang hari Minggu, hari yang emang kegiatannya itu memang dijadwalkan memang untuk bersih-bersih. Jadi bersih ya. Dan waktu teman-teman juga dijadwalkan untuk mengurus pakan ikan. Pakan ikannya lagi, jadi setiap hari disediakan kelompok dari Putra Maupun Putri itu untuk memberi pakan ikan. Itu yang dari mangkok itu? campuran. Ya. Jadi ada yang dari pelet ataupun udah jadi. Iya, jadi masih campuran ya? Masih campuran. Terus ada nggak sih auditnya sama menjadi perwakilan dari dinas pendidikan ya? Ya, itu ada kesan-kesannya nggak? Selama ini gitu, apa yang dialami sama dia selama mengajak teman-teman gitu? Paling kalau misalkan dari sukanya banyak ya. Ya, karena teman-teman mungkin juga kebanyakan antusias nih dalam dalam kegiatan atau program yang dia adakan gitu. Tapi mungkin hanya sedikit saja yang mungkin sangat nggak gitu. Jadi dia tuh agak susah mungkin ya. Agak susah. Tapi alhamdulillah dia tetap bisa mengikuti gitu, walaupun memang tidak seantusias yang lainnya. Tapi nggak pernah misalkan yang ada rapat segala macam nggak gitu dari teman-teman apa gitu nggak? Itu masih ada. Ya. tapi tetap ya sebagai kita ini mungkin disebutnya pemimpinnya gitu, jadi harus tetap bisa mengkoordinir para anggotanya gitu. Iya, betul. Karena emang nggak mudah ya untuk mengajar kebaikan ya, pasti ada tantangannya ya. Iya. Nah sekarang ke Pak Ade lagi, Pak Ustadz Ade. Harapan kedepannya, target kedepannya itu apa gitu? Ya. Harapannya ini bisa jadi percontohan dalam artian program yang sudah berhasil di asrama bina siswa ini bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah lain sehingga bisa mengedukasi bagaimana sampah itu bisa dikelola dengan baik, bahkan bisa memberikan nilai ekonomi seperti yang sekarang berjalan seperti itu, dan juga pada akhirnya itu bisa mengedukasi masyarakat secara luas sehingga permasalahan sampah ini ya selesai di rumah masing-masing seperti itu. Jadi zero waste itu betul-betul harus selesai dari rumah itu selesai. Zero waste gitu ya. Dia sudah selesai lah seperti itu dan tidak akan menjadi permasalahan yang numpuk di kemudian hari seperti itu. Yang sulit gitu. Soalnya kalau sudah meluas itu akan lebih sulit menanggulanginya ya Pak. Betul. Kecil kan di rumah tuh masih kecil, masih mudah untuk menanggulanginya. Betul. Jadi dari yang kecil dan ke depan juga mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan masyarakat seperti itu. Kalaupun misalnya
sampahnya tidak diangkut ke asrama, tetapi kita misalnya bisa edukasi untuk pengolahan maggot di masing-masing RT lewat misalnya kontainer itu yang Magobox ya. Jadi itu Magobox itu jadi kotak untuk budidaya maggot. Nah, Magobox itu jadi kontainer untuk apa? Budidaya maggot dalam skala kecil. Oh iya. Jadi kan, yang tidak punya lahan pun masih bisa memelihara masih bisa maggot, gitu kan, masih bisa mengembangkan maggot. masih bisa Dalam mengembangkan. ukurannya ada ukuran Eh, spesifikasi. Kontainernya sebenarnya tergantung kepada jumlah kapasitas sampah rumah tangga masing-masing. Oh iya. Kalau misalnya yang ukuran 60 sampai 80 cm gitu kan, itu juga sebenarnya udah cukup kalau misalnya kapasitasnya hanya 2 kilo sampai 3 kilo per hari ya. Itu untuk sampah dari rumah ya. Dari rumah yang Ya, maksimalnya kan organik gitu ya. begitu. Biasanya Jadi ukurannya gitu. Jadi disesuaikan dengan jumlah sampah basah yang dihasilkan. dihasilkan oleh rumah. Jadi ke depan kalau misalnya bersedia gitu istilahnya, kita kan kalau menetaskan dari rumah itu susah. Nah, kita tetaskan, nanti ada baby maggotnya, ya udah aja kita taruh di RT-RT atau di rumah-rumah lewat Magobox Iya. itu. Boleh Jadi diadopsi sama rumah-rumah gitu, rumah tangga ya ya. seperti itu. Oh, Jadi iya. kayaknya Yang selesai. itu menetaskannya ya. Iya, menetaskannya memang perlu keahlian. Jadi Perlu kalau hanya orang-orang yang sudah Iya. ahli ya. karena nanti dedaknya takut kering. Iya. Kalau misalnya enggak ini, nanti baby maggotnya mati. Oh iya. Sampai dah Jadi malam. ada ya, belum tentu berhasil semua ya. Iya. Ada kemungkinan gagal juga dalam menetaskannya. Iya. Jadi orang-orang yang sudah paham ya. Betul. Jadi telur maggotnya itu kadang kalau misalnya kebasahan juga gagal menetas gitu, kadang gitu. Itu ada ukuran kelembabannya gitu. Dijaga agar kering aja sih, jadi supaya dia ke bawah sendiri. Kalau misalnya telurnya kebasahan, nanti dia nggak menetas gitu, gagal menetas ya, kan. Seperti Jadi itu. memang harus yang sudah paham dulu ya. Ya betul. Jadi ke depan yang lebih mudah itu seperti itu. Kita baby maggot, nah dialihkan ke rumah-rumah agar selesai gitu. Oh, iya. Mudah-mudahan dan kedepannya Hmm. ciptakan rumah yang betul-betul zero waste Zero waste, betul. biar lingkungan kita juga Bikin bersih ya. kalau harapan dari saya sebagai generasi muda gitu, mewakili generasi muda yang peduli dengan lingkungan, yang concern dengan lingkungan, itu seperti apa? Mungkin harapan saya saat ini anak-anak muda sekarang itu bisa lebih belajar mengenai mangrove dan hidroponik, karena kan dia sama juga ada KBM agribisnis, di mana di situ tuh kita diajarkan cara bertani, cara merawat hidroponik, cara merawat mangrove, itu diajarkan gitu. Sudah diajarkan juga Iya. ada KBM ya? Iya, tiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi harapannya siswa-siswi dan anak-anak muda itu bisa ikut terjun ke dalam pelajaran itu. Harapannya ya mudah-mudahan ya nanti mudah-mudahan kedepannya semua pelajar nanti tertarik dan terjun langsung ke kegiatan yang berbasis lingkungan, mengelola lingkungan gitu kan. Mudah-mudahan terwujud ya. Ya, amin. Ya sahabat alam, sepertinya sampai sini aja perbincangan kami ya. Mudah-mudahan bermanfaat.